Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handlita Nafi Aulia dari jurusan Teknik Rekayasa Multimedia Grafis yang sebelumnya saya sekolah di pondok pesantren yang berbasis MIPA, Matematika IPA, dan sama sekali belum memiliki basic IT. Nama aku Fauziah, aku berasal dari Bogor, dan sekarang aku adalah mahasiswi Politeknik IDN semester 2 dari jurusan Desainer atau Teknologi Rekayasa Multimedia Grafis. Aku lulusan dari sebuah pondok pesantren yang berbasis tahfiz dan diniyah, jadi aku belum pernah punya basic IT sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naura Gistu Suaryanto, berasal dari Bogor, dan saya berjurusan programmer. Sebelumnya lulusan MIPA, dan sama sekali belum ada basic untuk jurusan programmer. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Fani Salwa Syazwina, biasa dipanggil Fani. Aku berasal dari jurusan Terapan Rekayasa Perangkat Lunak atau biasa disebut dengan jurusan programmer. Di sini aku lulusan dari PPTQ Ulul Albab atau Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ulul Albab. Jadi sebelumnya aku di pondok tahfidz, khusus tahfidz, sama sekali nggak ada basic IT, bisa dibilang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah, saya berasal dari Bogor. Saya mahasiswi jurusan TRKJ di Politeknik IDN Bogor. Dan sebelumnya saya lulusan SMA IT. Jadi saya belum memiliki basic mengenai jaringan. Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nakia Wildan dari jurusan Network Engineering. Dan saat ini saya akan memberikan pengalaman saya selama kurang lebih 1 semester di IDN. Jadi sebelumnya saya belum ada sama sekali basic IT. Saya itu lulusan boarding. IDN dari kakak saya karena kakak saya adalah salah satu pengajar di IDN Boarding School. Dan mengapa saya memilih untuk masuk IDN? Karena IDN itu memiliki lingkungan yang islami dan tentunya tidak ikhtilat. Karena di kampus sebelumnya yang menerima saya ada beberapa aturan berpakaian seperti tidak boleh memakai cadar dan menggunakan celana. Yang mana di IDN itu dibebaskan, maksudnya kita di sini itu dibebaskan untuk bisa menggunakan pakaian islami sesuai syariat. Tahu IDN dari mana? Jadi aku tahu IDN dari orang tua aku, pertama abiku yang tahu dari info Facebook. Jadinya beliau merekomendasikan aku untuk masuk ke IDN. Dan ya, alasan kenapa mau masuk IDN, karena yang pertama, aku sendiri pengen belajar banyak hal baru, terutama di suatu bidang yang belum pernah aku terjun ke dalamnya sebelumnya. Jadi aku pengen banget belajar IT, dan juga mata kuliah yang ada di IDN itu semuanya aku suka, kayak tahfiz, diniyah, sama English. Tiga-tiganya aku masih bisa bilang kalau aku suka itu. Jadi aku mutusin untuk masuk IDN. Dan juga ternyata di IDN banyak banget tantangan-tantangan yang seru dan experience yang mahal yang gak bakal kalian temuin di kampus manapun selain di IDN. Di tahun 2022-2023, saya sempat bekerja di IDN boarding school sebagai guru asrama, dan di situ saya tahu Politeknik IDN. Saya masuk ke Politeknik IDN juga karena melihat rekan-rekan saya di kerjaan sebelumnya di IDN boarding school banyak dari lulusan dari Politeknik IDN, dan itu cukup mengesankan untuk saya. Mereka bisa lebih baik padahal hanya dapat 1 tahun pelajaran. Dan juga di IDN
tidak ada istilah antara akhwat dan ikhwan. Dari teman aku yang punya kakak di sini. Terus aku coba searching, aku coba cari tahu IDN seperti apa, dan aku tertarik nih, alhamdulillah. Terus setelah aku cari tahu, aku daftar, dan alhamdulillahnya aku diterima di sini. Terus kenapa? Apa ya? Aku mau masuk IDN itu kenapa? Karena aku walaupun aku belum pernah masuk ke jurusan IT, aku pengen nyoba jurusan IT itu gimana sih gitu. Jadi aku pengen nyoba hal-hal yang baru seperti itu. Saya tahu IDN dari beberapa kakak kelas saya yang sebelumnya sudah berkuliah di IDN. Lalu alasan saya masuk sini adalah karena saya tertarik pada jurusannya, yaitu jurusan TRKJ, yang dimana saya merasa tidak banyak universitas atau politeknik yang mengkhususkan untuk belajar jurusan TRKJ. Kenapa saya pilih IDN? Karena memang saya punya saudara yang saat ini sedang mengajar di IDN. Saya tertarik kenapa? Karena pembelajaran tatap mukanya hanya 1 tahun. Dan karena di luar sana pasti kalau misalnya jurusan programmer atau network engineering itu menghabiskan waktu 4 tahun. Setelah itu pengalaman saya dari pertama kali masuk sampai sekarang, awalnya tuh saya takut banget buat menjalani kehidupan dengan dunia baru, yaitu teknik informatika. Karena sebelumnya basic sekolah saya itu matematika IPA. Tapi alhamdulillah setelah dijalani di IDN itu nggak cuman ngajarin kita tentang ilmu komputer, tentang teknik informatika, tapi juga banyak ilmu-ilmu kehidupan yang itu tuh mengembangkan mindset saya dan memperluas wawasan saya. Dan apalagi banyak hal-hal yang itu tuh mengasah mental juga. Jadi di IDN tuh banyak program kayak contohnya Social Business, Edures, atau Mission Impossible, Mission Paperclip, yang itu tuh tentunya pasti mengasah keberanian kita dan mengasah mental kita buat jadi lebih kuat lagi. Dan di IDN aku banyak belajar buat lebih bisa memanage waktu, lebih bisa membangun relasi yang baik antar sesama, dan mencari beribu banyak pengalaman. Apalagi dunia teknologi, dunia digital kan berkembangnya sangat luas ya, dan setiap tahun tuh selalu berubah. Dan itu tuh menurutku suatu hal yang seru ya ternyata untuk mempelajari suatu perkembangan digital gitu. Dan pengalaman selama kuliah di IDN itu bener-bener wow banget. Kalau menurutku, aku jadi ngerasain banyak pengalaman baru, teman-teman baru dari berbagai latar belakang dan dari berbagai daerah. Di sini kita dididik untuk kuat mental, untuk kuat fisik juga, karena banyak banget tantangan-tantangan yang bikin ngebentuk mental kita jadi lebih kuat lagi dan jadi bisa menyelesaikan problem-problem yang ada di kehidupan ini. Pokoknya oke banget. So yang bisa aku ceritain lagi tentang IDN adalah kuliah di IDN itu padat. Jadi emang di sini tempatnya buat orang-orang yang serius, dan kita dididik untuk gimana caranya bisa nyelesain banyak tugas dalam waktu yang singkat, dan juga kita harus bisa ngatur waktu sendiri untuk istirahat, untuk menyelesaikan tugas, dan untuk beribadah kepada Allah. Kalau masuk IDN tentu pasti bakal kaget banget karena jam belajar yang sangat di luar dugaan, sampai malam, sampai jam 9, dan juga tugas-tugas karena kan kita harus mengejar materi yang dari 4 tahun jadi 1 tahun. Terus juga pastinya di saat memahami pelajaran sangat susah karena sebelumnya kan tidak pernah ada basic sama sekali. Jadi itu benar-benar sangat menantang buat saya sendiri karena itu menjadikan semangat saya untuk tahu lebih banyak. Terus juga untuk challenge-challenge seperti business survival atau Edures atau juga paperclip itu benar-benar sangat menantang kita dan membuat kita tahu banyak hal di luar sana. Terus kesan pesan dan pengalaman apa aja yang membuat melekat gitu ya di semester 1. Yang pertama ada namanya paperclip. Jadi kita harus tukar sebuah paperclip menjadi hal yang nggak mungkin menjadi mungkin gitu. Awalnya aku kayak berpikir nggak bisa ini, paperclip harus kita jadiin hal yang berharga apa gitu kan.
suatu aku coba-coba, aku ke rumah-rumah dan alhamdulillah dapat gitu. Terus ada namanya EduRes. EduRes itu cukup menguras waktu, tenaga sih, menguras tenaga. Terus mental juga, karena kita bisa dibilang itu 3 hari kita harus hidup dengan uang 30.000 di daerah Jabodetabek, dan itu hal yang nggak mudah karena kita nggak boleh bawa HP, nggak boleh bawa kartu ATM juga. Jadi sebisa mungkin kita hidup itu cuman dengan uang 30.000 itu di kota besar gitu kan. Nah, cara menghidupinya gimana? Ya kita sambil jualan makanan-makanan ringan, kita jual di tempat-tempat yang rame seperti itu. Terus kesulitan apa aja yang aku alami di IDN? Kesulitannya banyak, karena jujur aku sendiri kan sebelumnya belum ada basic IT ya. Jadi aku sempat shock, kayak waktu awal-awal semester 1 tuh aku sempat kayak nggak bisa ngatur waktu karena banyak banget tugas. Terus aku coba masuk belajar gitu, bagi-bagi waktu, tetap menurut aku nggak kebagi waktunya. Jadi aku bisa tidur tuh jam 2 kayak gitu karena ngerjain tugas gitu kan. Pengalaman semester 1 saya di DN yang saya rasakan adalah sistem pembelajarannya lumayan intens. Jadi kita selain diajarkan, kita langsung praktek, dan memang banyak tugasnya, seperti tugas-tugas dari Pak Dedi dan dari mentor-mentor juga. Ada mentor IT, mentor bahasa Inggris, dan mentor taktis dan diniyah. Tapi seiring berjalannya waktu, alhamdulillah karena teman-teman saya juga suportif, mentor-mentornya juga selalu siap membantu, suportif juga. Alhamdulillah saya bisa beradaptasi di DN. Untuk pengalaman saya sama di DN, minggu pertama itu diisi dengan banyak sekali motivasi, terutama dari Pak Dedi. Sangat berkesan bagi saya karena memang penyampaiannya dan isi dari apa yang disampaikannya itu sangat luar biasa, sangat memotivasi untuk bisa menjalankan perkuliahan di IDN menurut saya. Kemudian selanjutnya Shine Week, seperti ospek pada umumnya, saya dan teman-teman saya berkemah, kemudian ada api unggun seperti itu ya. Tapi yang paling ingin saya sampaikan itu adalah challenge-challenge yang diadakan oleh IDN, seperti Paperclip Challenge, kemudian Mission Impossible, dan yang paling boomnya adalah EduRes. Kalau Mission Impossible masih oke lah, kita nuker paperclip. Kalau Mission Impossible itu kita jual barang dengan harga yang sangat fantastis. Contohnya, saya jual pulpen yang tadi harganya 2.000, saya jual jadi 15.000, seperti itu. Kemudian ada teman saya yang jualan aqua yang ukuran 600 ml kalau tidak salah, itu dijual dengan harga 50.000. Jadi gimana caranya kita meyakinin orang untuk membeli barang dagangan kita yang harganya luar biasa. Kemudian paperclip challenge, kita nuker paperclip dengan barang yang lebih berharga. Contohnya waktu itu saya dapat penghapus. EduRes ini sebenarnya kita, kalau yang awal ya 3 hari kita bawa dagangan, kita harus biaya transportasi, makan, semuanya pokoknya selama 3 hari itu harus dari uang hasil kita, dan kita cuma diperbolehkan bawa uang 30.000. Tapi jujur guys, seru banget kalau diingat-ingat, tapi nggak mau diulang bener, karena di mana lagi kalian bisa naik tronton bersama teman-teman kalian seangkatan 50 orang. Itu agak malu sih guys sebenarnya pas ada di posisi itu. Cuman gimana rasanya jualan di GBK, terus aku sama teman aku tuh sempet ditegur sama polisi atau satpam di sana, kayak nggak boleh jualan ya kalau di sini. Terus kita kayak oh iya pak, tapi akhirnya tetap jualan karena gimana lagi, kita pemasukan cuma dari itu. Gimana rasanya ditolak orang-orang, sedih guys. Tapi jujur guys, seru banget EduRes itu, bener-bener kami rasa malu tuh dibuang dulu guys daripada kelaparan 3 hari. Jadi tapi alhamdulillah untuk yang awal kami diberi penginapan ya di IDN Selipi. Terus alhamdulillah kelompok aku dikasih penginapan sama teman aku namanya Dia. Tapi seru banget EduRes. Dan cerita tentang proyek akhir aku, bener-bener proyek akhir itu bener-bener makan pastikan waktu, tenaga, pikiran kita kan. Kayak istilahnya kita tuh ngerahin segala hal upaya kita itu buat keberhasilan final project ini bisa selesai dengan baik dan sesuai dan tepat waktu.
Tentunya aku bisa belajar banyak hal sih dari final project ini, karena tantangan baru bagi aku dan banyak banget pengalaman apalagi sama teman-teman ya kan kita ngerjainnya bareng-bareng nih sama teman-teman, yang itu tuh jadi sebuah kenangan indah gitu loh, karena benar-benar kalau misalnya tanpa support teman tuh kita udah tumbang, tapi alhamdulillahnya dengan lingkungan yang baik itu bisa memacu kita, memotivasi kita untuk terus bertahan. Cerita project akhir semester 1. Project akhir semester 1 tuh kita ngapain aja sih? Yang pertama, kita sebagai desainer buat project redesign aplikasi. Jadi kita redesign sebuah aplikasi yang menurut kita patut untuk diredesign. Kemudian kita juga membuat modul sebanyak 200 halaman dan itu hanya dilakukan dalam 1 bulan aja. Jadi itu juga proses nulis modul, proses ngedesainnya juga itu dalam 1 bulan aja, dan it's very challenging for me. So wow, itu bener-bener nguras energi dan otak banget sih. Tapi seru juga karena kita jadi punya hasil yang wow dan belum pernah kita alamin di masa-masa sebelumnya. Project akhir saya membuat website full stack front end dan back end. Itu cukup sulit dan juga ditambah modul. Eh, banyak banyak struggle pastinya karena tidak mudah bagi kita yang baru belajar 1 semester tiba-tiba udah disuruh sendiri gitu. Tapi dengan dukungan dari teman-teman dan juga keluarga itu saya bisa menyelesaikan website dengan tepat pada waktunya, walau hasilnya mungkin tidak sememuaskan yang diharapkan, tetapi saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Jadi kita usaha buat belajar, ya alhamdulillah bisa gitu kan. Terus kita ada namanya project akhir di setiap semester. Nah, semester pertama kemarin aku semester pertama kemarin kita bikin website. Jadi jurusan programmer itu membuat website front end and back. Pada proyek akhir ini, angkatan saya jurusan TRKJ mendapatkan 2 penilaian. Yang pertama adalah membuat modul dan yang kedua adalah praktek konfigurasi jaringan. Untuk membuat modul ini kami diharuskan untuk membuat sebanyak 200 halaman dalam kurun waktu 1 bulan saja. Materinya berisi materi CCNA yang mencakup network fundamental atau dasar-dasar jaringan, lalu lab-lab routing dan switching, dan sebagainya. Lalu untuk praktik konfigurasi jaringan, jadi kami diberikan beberapa kasus dan setiap mahasiswi tentunya mendapatkan kasus yang berbeda untuk diselesaikan. Kasusnya adalah kami diperintahkan untuk mengkonfigurasi routing dan switching. Routingnya mungkin bisa menggunakan protokol RIP, OSPF, EIGRP, BGP, dan kalau untuk switching yaitu VLAN. Dan di sini kami praktiknya di depan itu menggunakan perangkat Cisco dan di depan asesornya langsung menggunakan bahasa Inggris. Project ini juga gong banget. Untung kita udah idures, jadi udah tahu kalau IDN tuh bakal wah luar biasa. Jadi waktu ujian akhir kami yang jurusan network engineering ini bikin buku modul atau buku itu sebanyak 250 halaman. Habis itu kami ngambil sertifikasi MTCNA Mikrotik dan kami ngambil sertifikasi Cisco, bukan CCNA tapi dari website NetAcad. Jadi disuruh, jadi itu ya Allah bener-bener, mana waktu itu aku itu sempat diberhentikan dari tempat kerja aku. Jadi kalau di IDN itu kalian harus
menghasilkan uang setiap bulannya, dimulai dari Agustus 200, bulan depannya lagi 300, nambah 100 terus setiap bulannya. Nah, makanya saya di situ agak pusing. Sudah memberhentikan, terus ngambil sertifikasi, mikrotik, sertifikasi net akad, bikin buku, terus ujian, belum mikirin presentasi dan segala macam. Wah, itu rasanya luar biasa sekali. Dan itu Pak Didi tetap kasih kita tugas pekanan yang nambah. Tapi alhamdulillah guys, setelah dilewati, akhirnya selesai semua dan bisa. Kita bisa kalau kita mau gitu. Karena ada teman-teman juga kan yang support kita, saling support gitu. Praktek pakai Cisco bareng, sampai nginep-nginep di IDN. Wah, kalau kita nginep itu sekelas ya, karena gimana lagi, karena kalau misalnya jurusan network itu alatnya ada di IDN, ya berarti kita harus ngerjain di IDN, nggak bisa ngerjain di rumah. Kayak gitu aja sih. Untuk semester 2 belum ada yang terlalu berat menurut saya. Ya simpel-simpel aja, tapi mungkin di abis Ramadan bakal di-push lagi. Tips and trick buat di IDN adalah kalian harus memanage waktu dengan baik. Yang pertama itu paling penting banget. Setelahnya yaitu pilih circle pertemanan yang itu tuh baik buat kalian. Circle pertemanannya itu support kalian, yang bisa istilahnya narik kalian kalau kalian tuh lagi tumbang. Terus yang ketiga, coba ubah mindset dan pola pikir sudut pandang kalian tentang tugas. Jangan ambil pusingnya dulu, jangan ambil ngeluhnya dulu, tapi lebih mentingin kayak, ini tantangan baru, challenge baru, ini seru. Jadinya kita tuh bisa menikmati proses dalam mengerjakan tugas, walaupun tugasnya banyak, walaupun deadline-nya itu mepet-mepet. Tapi kalau kita tuh enjoy, kita bisa nikmatin, nanti insya Allah selesai kok gitu. Soalnya kalau misalnya dibikin sepaneng ya, dibikin stres gitu, kayak banyak tugas gini-gini, nanti kalau kita memberikan afirmasi negatif, nanti pikiran kita juga bakal jadi negatif. Jadi kayak kalau kalian nih lagi banyak tugas atau gimana, anggap aja itu tantangan dan enjoy with it gitu. Nikmati aja gitu, pasti nanti selesai kok. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Pokoknya IDN itu menurut aku nggak akan nyesal di IDN, karena benar-benar bisa ngasih aku feedback baik tentang kehidupan dunia akhirat itu bisa jadi balance. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang terakhir, tips bertahan di IDN itu apa aja sih? Yang pertama pastinya banyakin doa. Dari awal kalian mau masuk IDN, pas di IDN, selama di IDN, kalian harus selalu banyakin doa, kuatin ibadah juga, dan minta doa orang tua. Pengalaman aku pribadi, aku banyak minta doa ke orang tuaku, dan alhamdulillah challenge yang aku hadapin ada aja gitu jalan keluarnya atau solusinya. Jadi the power of doa orang tua aku ngerasain sendiri, dan itu bener-bener Masya Allah banget di hidup aku. Jadi jangan sampai kalian gengsi atau malu buat minta doa ke orang tua. Oke? Kuatin mental pastinya, terus juga latihan atur waktu biar nanti pas di IDN itu kalian kayak nggak kaget sama jadwal yang padat, karena kita kuliah dari pagi sampai malam ya, ada jam pagi, jam siang, jam sore, dan sampai malam. So, semangat terus buat semuanya yang masuk IDN. Semoga Allah mudahkan setiap langkah kalian dan Allah ridhoi. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tuh perlu bisa mengatur waktu, yang pastinya tidak menyepelekan waktu juga, harus bisa mengatur waktu, terus tidak banyak berleha-leha seperti kayak atau menyepelekan tugas-tugas dari mentor atau dari dosen-dosen yang lainnya juga, jangan sampai disepelekan. Dan juga bertahannya tuh kalian kalau bisa ngatur waktu kalian insya Allah akan bisa bertahan sih. Dan tekad yang kuat aja. Karena di IDN itu benar-benar hanya untuk orang-orang yang bisa bertekad kuat gitu, dan juga hanya untuk orang-orang yang serius, tidak untuk main-main. Karena kan kita cuma 1 tahun lalu, habis itu kita sudah harus bekerja di dunia luar kan. Walaupun di IDN sulit, di dunia kerja pun itu bakal lebih sulit. Jadi
kita latihan saja. Mungkin kalau kalian mau masuk programmer, kalian bisa belajar dulu dari YouTube-nya Pas Andika atau di website website programmer banyak. Itu rata-rata gratis kok. Terus ada juga kalian harus ngetik cepat karena kita kan live coding kan di sini belajarnya. Mungkin awalnya masih diwajarkan oleh mentor-mentor kita untuk ngetik perlahan-lahan, lambat-lambat itu masih diwajarkan, tapi nanti kalian kalau tetap tidak nge-improve cara ngetik kalian dengan cepat itu bakal bikin kalian kesusahan sendiri untuk mengikuti pelajaran. Dan pastinya bakal ketertinggalan dalam materi. Karena kalian harus ngetik yang lambat itu kan. Jadi sebisa mungkin belajar ngetik cepat, seenggaknya yang normal aja, tidak lambat-lambat banget, dan mengetahui dasar-dasarnya di website-website banyak sekarang dan di YouTube ada Mas Andika. Itu lumayan bagus menurut saya. Sempat kayak shock, cuman ternyata setelah aku kayak nggak mungkin ini aku bisa belajar gitu kan, maksudnya belajar kayak nggak mungkin gitu. Setelah aku jalanin, alhamdulillah sekarang udah bisa membuat website, walaupun websitenya bisa dibilang belum bagus, cuman ya alhamdulillah bisa. Jadi kita tuh di sini diajarin dari nol, dari benar-benar kita nggak tahu apa itu website kayak gitu. Kita diajarin benar-benar dari mulai HTML, terus CSS, JavaScript itu kita diajarin. Tips bertahan dari IDN kalau dari saya itu niatkan karena Allah, niatkan karena untuk belajar, dan selalu minta doa orang tua. Lalu juga berteman sama teman-teman yang support, yang insya Allah di IDN teman-temannya pada support kok. Saya rasa cukup sekian. Semoga kedepannya lebih baik lagi dan saya dan teman-teman sejurusan saya lebih semangat lagi untuk melewati semester 2 ini dan ujian akhirnya. Saya rasa cukup sekian. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.